Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nesco Academy Channel. Sahabat safety, sebelumnya kita telah membahas mengenai kebijakan K3 dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi-materi ahli K3 umum, yaitu materi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Materi ini akan dibahas kembali oleh Bapak Hirman Karim, di mana materi ini cukup panjang pembahasannya, jadi kami akan membaginya menjadi beberapa video. Untuk itu terus simak dan ikuti video-video kami agar Anda semua tidak ketinggalan dengan cara subscribe channel kami. Jangan lupa juga untuk berikan saran, kritik maupun tanggapan tentang video ini kepada kami melalui kolom komentar yang tersedia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita langsung simak penjelasan Bapak Hirman Karim di video ini tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada bagian pertama ini. Silakan Pak Hirman Karim. Oke, terima kasih Mas Asif. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan sangat berhubungan langsung dengan keselamatan kerja. Sudah tentu kalau saudara-saudara memahami secara detail, sedangkan karena ini undang-undang, kan peraturan-peraturan lain akan menyusul, tidak lepas konsepnya dari Undang-Undang Nomor 1 1970. Jadi kita bagi ini 5 penampilan, 5 video ya sampai selesai dan secara komprehensif. Jadi Undang-Undang Nomor 1 1970 ini syarat keselamatan dan kesehatan kerja di NKRI. Ini mengenai hak, kewajiban karyawan dan perusahaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Keselamatan Kerja seperti lampiran ini, dan ini sudah harus ada di setiap perusahaan di Indonesia. Ya, tidak lepas dari lambang Bhinneka Tunggal Ika dan keselamatan kesehatan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan di perusahaan kita masing-masing. Oke, jadi ini soal mukadimah yang akan saya sampaikan, yaitu menimbang bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk perusahaan tersebut, untuk kesejahteraan hidup dia sendiri dan keluarga, dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Karena produktivitas dari sebuah perusahaan itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas bangsa gitu. Ini harus kita yakini betul bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Dan ini tentu diarahkan kepada semua karyawan. Tidak bisa kita menutup mata bahwa orang lain yang berada di tempat kerja itu langsung tanggung jawab karyawan yang di perusahaan tersebut terhadap keselamatannya. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Sumber produksi yaitu production equipment, alat-alat atau perkakas atau peralatan, mesin-mesin yang fungsinya tentu untuk memproduksi produk-produk dari perusahaan tersebut. Produk itu kan ada dua ya, ada produk jasa, ada produk barang.
Oke, kita teruskan. Jadi mengingat pasal-pasal 5, 20, dan 27 Undang-Undang Dasar 1945, berikut dalam kurung angka 2 pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dalam bentuk lembaran negara Republik Indonesia tahun 1969, nomor 55, tambahan lembaran negara nomor 2912 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi persetujuan DPR. Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja. Jadi dimaksud norma-norma di sini adalah aturan-aturan, persyaratan-persyaratan yang tujuan adalah untuk perlindungan kerja, perlindungan para pekerja. Bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi. Ini menarik nih untuk memahaminya. Industrialisasi, teknik dan teknologi ini akan berkembang terus. Selanjutnya memutuskan mencabut Veilig-Herders Reglement. Ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah peraturan keselamatan, atau dalam bahasa Inggris Safety Regulation, tahun 1910 zaman Belanda dulu, dalam STBL nomor 406. B. Menetapkan Undang-Undang Tenaga Kerja atau Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja. Oke. Jadi selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 dengan uraian seperti berikut. Bab 1 tentang istilah-istilah. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan satu tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup ataupun terbuka, bergerak ataupun tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2. Jadi dalam pasal 1 ini kita sudah harus nih mengenali bahaya. Ya, jadi kita tuh mengenali bahaya itu yang paling penting. Termasuk tempat kerja adalah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tenaga kerja tersebut. Maka tetap kita kenali bahaya dimanapun pekerja itu berada, di mana saja pekerja itu berada dan bekerja. Sekarang nomor 2, pengurus. Ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Kalau di perusahaan secara menyeluruh, pimpinan utama harus ditunjuk sebagai ketua P2K3, karena ini penting disinggung di sini, karena banyak yang mengabaikan P2K3 grup ini, Safety Committee atau panitia pembina keselamatan kerja. Harus dipimpin oleh top posisi atau orang yang posisi yang paling tinggi. Orang yang berhak mengeluarkan uang, yang berwenang mengeluarkan uang, biaya dari suatu perusahaan yang berhubungan dengan keselamatan kerja. Dan juga kita jelaskan di sini berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 155 garis miring Men dan garis miring 1984 pasal 6.
Maka rapat-rapat P2K3 ini dipimpin langsung oleh direktur, oleh pimpinan tertinggi di perusahaan. Sebagai ketua dari P2K3. Banyak pertanyaan orang mengenai P2K3 ini. Di sini ketuanya, biarpun dia direktur, dengan grup jumlahnya mungkin 20 orang, kekuatan suaranya sama dengan orang-orang lain. Dia tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi secara aklamasi orang akan memutuskan, maka kalau dia tidak setuju, kalau dia sendiri saja yang tidak setuju, tidak bisa dia tidak bisa memaksakan gitu istilahnya ya. Karena ini bukan suatu apa istilahnya, tidak berupa hierarki kekuasaan di grup ini. Di grup P2K3. Minimal meeting sekali 1 bulan. Ya, sebenarnya 1 kali 1 bulan nih terlalu cepat. Biasanya 3 bulan. Sekali 3 bulan. Sekretaris. Sekretarisnya harus orang ahli K3. Orang yang punya kompetensi tentang K3. Punya sertifikat kompetensi sebagai ahli K3. Sekarang pengusaha nomor 3 ialah A. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. B. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. C. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada A dan B, jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia. Jadi tetap terkait terhadap tanggung jawab. 4. Direktur ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang ini. Ini dari pihak pemerintah, Menaker, ya, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sebagai posisi direktur, orang yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya undang-undang ini. Kalau 5, pegawai pengawas. Ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Jadi biasanya di bawah direktur, pengawas, pegawai pengawas dari Menaker. Sedangkan yang nomor 6, ahli keselamatan kerja, yaitu ahli K3 diistilahkan, ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja. Jadi bukan orang pemerintah. Jadi umumnya dari orang perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dengan memberikan sertifikat untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini minimal di perusahaan di mana dia dipakai oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau dilihat nomor 6 ini ya, ini berarti ahli K3 yang punya sertifikat yang sudah bekerja di suatu perusahaan, dia tidak punya atasan orang-orang di perusahaan, cuma bekerja sama. Sering terjadi kasus ya bahwa dia ahli K3 tapi didikte oleh orang perusahaan, mungkin dengan dasar atau alasan finansial atau alasan apapun, dia tidak bisa mematuhi orang tersebut, tapi diputuskan di P2K3 meeting, di grup P2K3 meeting atau di safety committee. Ini ahli K3 perusahaan ya. Oke. Saya rasa itulah yang kita bahas untuk video pertama ini dari Undang-Undang Nomor 1 1970. Dan kita akan bisa teruskan di video nomor 2 kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 1 1970 ini. Terima kasih. Saya serahkan ke Mas Asif. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, mungkin sebagai tambahan
bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini terdiri dari 11 bab dan 18 pasal, gitu Pak ya. Ya, Oke, kita akan membahas lebih lanjut mengenai undang-undang ini di video kita berikutnya. Untuk itu, silahkan cek di channel YouTube kami video-video tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Terima kasih.